Halo bro viewer dimanapun anda berada. Kali ini kita akan menceritakan sebuah drama Korea, sebuah film yang menceritakan seorang wanita jenius dengan IQ 180 yang dipenjara selama 10 tahun karena tuduhan atas pembunuhan kedua orang tuanya. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah sel penjara yang dihuni oleh seorang wanita cantik dengan berkepribadian. Dia adalah Roum, pemeran utama dalam kisah ini. Sedangkan di persidangan pengadilan, kita diperlihatkan dengan seorang pengacara dengan empati yang sangat tinggi sehingga kasus-kasus yang ia tangani berjalan tidak seobjektif mungkin layaknya seorang para pengacara. Sungguhnya, sebut saja ia pengacara Mo. Beberapa hari kemudian, pelaku yang terlibat dalam kasus pembunuhan kedua orang tua Roum muncul ke permukaan. Setelah 10 tahun peristiwa terkutuk itu telah berlalu, secara otomatis membuat Roum selaku tersangka selama ini telah dipenjara selama 1 dekade dibebaskan dengan masa percobaan. Di sebuah jalanan malam, 10 tahun jeruji besi yang mengurung Roum di penjara membuatnya terasa asing dalam kerumunan, layaknya seorang dari masa lalu yang melakukan perjalanan waktu ke dunia yang sekarang. Kagum, kaget akan hal-hal yang baru yang Scene pun berlanjut. Pengacara mau memandang Roum dengan penuh kecurigaan, layaknya kecurigaan terhadap pembunuh berantai, seorang predator kemanusiaan, psikopat yang haus akan. Hal ini membuat Mo menyelidiki masa lalu Roum secara mendalam, dimulai dari rekan satu sel penjaranya hingga sipir penjara yang berjaga. Tepat 10 tahun yang lalu, ketika pertama Roum masuk dalam penjara ketika makan siang dimulai, seorang sipir berbahaya yang bermata keranjang melecehkan Roum dengan tatapan yang sinis dan juga melecehkan di depan para narapidana yang lain, bahkan memaksa Roum untuk menghabiskan makanannya sampai titik terakhir agar Roum memiliki tubuh yang seksi dan ideal layak untuk dipandang oleh sang sipir tersebut. Hal inilah yang membuat Roum merasa kesal dan melampiaskan kekesalannya akan bacotnya si sipir itu. Sedangkan beberapa hari lalu, Roum melakukan ancaman kepada narapidana yang baru yang melecehkannya dengan beberapa tipuan keseriusannya. Kembali ke sisi Roum yang sekarang, yang dihampiri oleh petugas masa percobaannya. Sebut saja ia petugas Han. Beberapa hari kemudian, Roum pun melanjutkan penipuannya di berbagai tempat, dari pusat pakaian bermerek hingga pegadaian perhiasan mahal. Semua itu dilakukannya dengan sangat mudah dan benar-benar mudah, tanpa hambatan. Setelah itu, Roum pun melanjutkan aksinya dengan target pasangan suami istri yang kecanduan judi dengan alasan berinvestasi kepada permainan yang dilakukan Roum. Sampai ketika Roum telah memenangkan permainan dengan chip yang banyak di tangannya, petugas pun keluar dan menghampiri Roum, kemudian memaksa Roum untuk masuk ke ruangan bos besar pemilik kasino tersebut. Sesampainya di sana, karena untuk menghindari kerugian kasino karena kejeniusannya Roum dalam bermain judi, maka pihak kasino pun melakukan kesepakatan dengan uang beberapa juta won kepada Roum secara cuma-cuma. Lanjut, kita akan dibawa ke masa lalu ketika Roum dan Mo menghadiri pertunjukan stasiun televisi nasional dengan pertunjukan akan kejeniusannya si Roum. Ketika memasuki pertengahan acara itu, karena Roum capek akan tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan acara tersebut berjalan. Kembali ke masa sekarang, Roum dengan banyak uang di tangannya bingung harus menyimpannya di mana karena minimnya pengalaman dalam penyimpangan uang di masa yang dulu. Sehingga dengan kerelaan hati, pengacara mau menemani Roum ke bank untuk menyimpan uangnya dan membeli HP baru buat Roum untuk kelancaran dalam komunikasi di antara keduanya. Pada keesokan harinya, ketika Roum menjumpai petugas Han dan dimintai nomornya oleh petugas Han, Roum pun memberikannya dengan senang hati.
guna untuk membatasi ruang lingkup pengawasan yang dilakukan petugas Han kepada Ro'um. Pagi pun tiba, terlihat Ro'um dengan metode penyamaran yang sempurna, teknik komunikasi verbalnya yang bagus, sehingga dapat mengelabui resepsionis yang berjaga kala itu dengan alasan kalau Ro'um selaku konsultasi seorang dokter spesialis bernama Profesor Lee Jin Ho. Dan ternyata pengacara Mo pun tahu apa yang dilakukan oleh Ro'um di rumah sakit tersebut, sehingga niat balas dendam Ro'um yang dilakukan di rumah sakit tersebut harus terhenti karena keributan dan juga kehadiran pengacara Mo. Ketika malam pun tiba, Ro'um langsung mengancam petugas Han dengan beberapa gambar yang ia dapatkan dari anak buahnya beberapa waktu yang lalu untuk memaksa Mo jauh-jauh darinya. Ketika Ro'um selesai berbincang dengan pengacara Mo melalui telepon, tiba-tiba pesan datang